Ini kalau di tengah harga emas yang relatif tinggi nih, sebenarnya marketnya masih banyak nggak sih Mas? Marketnya ini, nah kalau apalagi di Indonesia ini cukup menarik. Jadi semakin harganya tinggi, malah semakin dikejar. Sebenarnya saya juga nggak terlalu encourage. Maksudnya kalau misalkan orang-orang mau invest pakai uang dingin atau uang idle itu it's okay. Sebenarnya kalau misalkan karena harga ini kan misalkan kita bicara udah terlalu tinggi, tapi kalau kita lihat historical data dalam 1 tahun kan biasa cukup volatile ya naik turun. Tapi kalau kita tarik, let's say long term 10 tahun, 20, itu kan kecenderungannya selalu naik. Jadi orang-orang ini memang mereka sudah bisa membaca, mereka memproyeksikan bukan untuk saat ini. Mungkin saat ini udah lumayan tinggi ya, mendekati 3 juta. Tapi mereka melihat potensi jangka panjang. Jadi jangka panjang memang kecenderungannya akan terus naik. Apalagi kalau kita tinggal di Indonesia, kalau kita lihat elemen harga di Indonesia kan ini ada 2 ya. Kita lihat harga emas dunia kecenderungannya naik nih gold spotnya yang per troy ounce. Dan lagi konversi dolar ke rupiah kan ini kecenderungannya juga naik ya Bu. Sekarang udah mendekati 17.000. Jadi untuk kembali lagi ke seperti dulu ke angka 12.000 atau bahkan di bawah 10.000 sepertinya agak susah. Jadi ada 2 kombinasi faktor ini yang mengakibatkan harganya terus naik. Jadi orang juga lebih melek ke arah situ. Jadi mending beli dari sekarang seperti itu ya? Beli dari sekarang asal dengan uang dingin pesan saya gitu. Oke, nah ini kalau dari Sembada Gold sendiri, apa strategi yang disiapkan untuk menjaga pasokan dan juga stabilitas harga di tengah tingginya permintaan investasi emas ini? Ya ini memang harganya kan tinggi, tapi barangnya juga kan lumayan susah ya. Apalagi kalau Antam juga kan lumayan, karena demand-nya sangat tinggi. Jadi memang kita ada beberapa kiat-kiat, beberapa strategi. Yang pertama memang kita secara daily, kita selalu, kadang bahkan sehari 2 kali itu kita update stok. Inventory kita, baik untuk logam mulia dan untuk perhiasan ya. Karena jangan sampai ternyata kita udah jual, ternyata nanti stoknya untuk gramasi tertentu kosong. Terutama mungkin untuk gramasi kecil kan cukup diminati ya Bu. Yang 1 gram, setengah gram, 2 gram kan cukup fast selling. Terus yang kedua, karena harganya cukup naik terus, kita untuk menjaga pasokan kita itu tawarkan program buyback untuk Antam, untuk logam mulia yang cukup menarik dan perhiasan juga. Jadi memang kalau misalnya harganya memang sekarang harga kan di pasaran udah 3 juta lebih. Tapi di Sembada kita juga offering untuk buyback cukup tinggi. Di angka 3 juta rupiah kita beli untuk Antam. Jadi orang juga end user nggak khawatir ketika misalkan mereka beli harga tinggi, kita buyback pun juga tinggi harganya. Oke, 3 baik. juta gitu. Ini kan agak susah juga ya berarti untuk secara menjaga pasokannya karena memang kan terbatas. Betul. Dan juga mungkin di kuota ya. Betul. Itu. Nah ini kan perak juga memang saat ini diperkirakan pasokannya tidak mencukupi. Perak bahkan juga sama. kurang, defisit pasokan. Betul. Nah ini bagaimana terkait dengan perak? Perak ini memang juga berapa bulan ini juga lagi susah ya karena demand-nya tinggi dan supply-nya juga terbatas ya. Harganya juga terus naik. Memang dan beberapa supplier dan beberapa tambang juga sempat close ya. Kadang nggak ada harga dan lain-lain. Memang itu kita masih PR kita juga sih untuk jaga ini. Untuk supply peraknya juga. Oke, nah kalau Anda sendiri apakah melihat perubahan pola investasi nih di masyarakat ya, misalnya dari aset berisiko ke emas fisik atau produk emas digital ini seperti apa? Oke, jadi memang beberapa tahun ini khususnya yang generasi muda mereka udah mulai shifting dari instrumen yang lebih volatile. Memang mungkin saya bilang tetap semua investasi tetap baik ya, tetap bagus. Cuman memang masing-masing ada plus and minusnya dan mungkin beberapa yang generasi muda Gen Y dan Gen Z mereka mulai shifting ke aset yang lebih stable dan bahkan kalau emas ini sendiri kan stable tapi gain-nya juga cukup lumayan ya Bu. Dalam 2-3 tahun ini kan bahkan naik terus. Jadi mereka mulai ke arah situ gitu. Nah kalau dari Anda ada gak saran untuk generasi yang baru ingin mulai nih investasi emas? Apakah ada tips and triknya? Oh yang mungkin buat teman-teman semua baru mulai ya, mungkin kalau saya bilang yang pertama itu start small ya. Jadi kita jangan lihat yang orang-orang lain misalkan pengen tiap bulan beli 1 on atau 1 kilo itu kan terlalu muluk-muluk ya. Kita mungkin let's say dari start yang kecil-kecil dulu. Misalkan tiap bulan bisa nabung 1 gram, 2 gram untuk yang pemula udah cukup bagus. Misalkan tiap bulan sesimpel kita nyisihin uang yang biasanya kita mungkin suka ngopi, suka ngafe itu boleh lah, tetap oke hangout. Cuman mungkin kita sisihin
let's say misalkan per hari Rp50.000, 1 bulan kan dapat 1,5 juta. Itu kalau kita beli emas dapat setengah gram. Setahun dapat 6 gram, kan lumayan. Kalau 6 gram, let's say kenaikannya 50%, kan berarti udah ekuivalen dengan 3 gram. Terus juga mungkin belinya jangan langsung all in, tapi dipipil, belinya bertahap, averaging ya, DCA gitu. Jadi saya juga berusaha mendisiplinkan diri saya, kan kebetulan saya juga bantu di family business. Tiap bulan kan saya dapat salary ya, atau gaji. Jadi tiap bulan saya mencoba untuk mau perkara harganya naik ataupun turun, mau ada berita apapun nih, perang tarif atau perang dagang, saya tetap tembak terus. Misalkan let's say mampunya tiap bulan 5 gram, 10 gram, udah saya tetap beli terus. Karena dengan kita konsisten, tiap bulan beli terus, itu otomatis akan terbagi harganya. Jadi mungkin ada yang kita pas beli agak rendah, ada yang agak tinggi, tapi di tengah-tengah terus. Oh, jadi memang untuk secara rekomendasi, daripada beli misalnya 50 gram langsung, berarti mending dikecah-pecah kecil ya? Kalau let's say kalau misalkan, nah tapi ini tergantung strateginya ya dan bagaimana kita mengatur portfolio dan keuangan kita. Memang kalau misalkan kalau yang beli gramasi besar kan, kalau logam mulia jatuhnya lebih murah. Nah tapi kita harus lihat menakar dengan kemampuan finansial kita tiap bulan gitu. Terus juga satu pesan juga, kalau investasi juga ini kadang-kadang yang mungkin salah kaprah juga ya. Netizen mereka kadang invest untuk cepet cuan, cepet untung ya. Mereka investnya dalam berapa minggu atau berapa bulan dijual. Ya kalau misalkan lagi rally gini mungkin untung. Tapi kan kalau kita lihat periode biasa, hari-hari biasa, aku selalu rekomen kalau invest emas ini harus sabar. Jadi jangka panjang, let's say 3-5 tahun gitu. Jadi jangan berapa minggu atau berapa bulan langsung dijual gitu. Oke, baik. Mas, terakhir singkat saja nih ke depannya, apakah inovasi dan juga pengembangan produk apa yang tengah disiapkan oleh Sebada Gold saat ini untuk menangkap nih tren dari minatnya investasi emas ini? Oke, jadi dengan memang harga yang makin tinggi dan generasi juga kan ini makin berubah terus ya. Jadi memang kita sudah menyiapkan beberapa strategi, beberapa produk. Salah satunya memang kalau untuk di lini perhiasan sendiri kita sekarang menghadirkan dengan harga yang tentunya terus naik ya, kita sekarang menghadirkan perhiasan yang lebih affordable. Kita ada sekarang perhiasan di kadar 6 karat. Jadi harganya jauh lebih murah, terus juga beratnya lebih ringan juga. Starting 250 mg, setengah gram juga ada. Dan kita juga sekarang banyak berkolaborasi dengan desainer-desainer dan banyak brand-brand lain di luar emas juga.